Jauhkan tanganmu yang kotor itu dari mereka. Bentak Zico karena Mama Nico tadi ingin menjambak rambut Felicia. Felicia terkejut saat mendengar suara yang sangat familiar untuknya. Suara yang sangat ia nantikan dalam beberapa minggu ini karena dia sudah lama tak mendengar suara tersebut. "Pak Zico," ucap Mama Nico terkejut dengan siapa dia bicara. Suatu kejadian istimewa bisa melihat dan berbicara dengan seorang Zico Adiguna. Siapa kamu hingga berani-berani memarahi dan juga mendorong mereka? Ucap Zico dengan marahnya. "Pak Zico, saya Dewi, istri dari Denny Lana. Saya tadi cuma memberi saja pelajaran sama anak dan ibu ini, Pak, karena mereka tadi menghajar anak saja." Ucapnya dengan nada memelas agar dikasihani oleh Zico. "Anak ibu dulu ya yang mulainya," ucap Felicia tak terima jika anaknya yang disalahkan. Apa yang dikatakan anak saya itu benar adanya ya? Anak kamu itu gak punya ayah dan kamu juga gak punya suami. Anak kamu itu anak Har Asteris M dan kamu juga berarti Ja Asteris Ang tahu. Pekik Mama Nico atau Dewi tersebut. Felicia sudah tak tahan dengan ucapannya barusan yang menyebutnya Ja Asteris Ang. Dia pun segera bangkit dan menuju ke arah Mama Nico dan segera menamparkan wajahnya dengan keras. Hingga menimbulkan suara yang cukup keras. "Kau apa-apaan sih, kan bener apa ucapan saya kalau kamu itu Ja Asteris Ang?" Bentak Mama Nico tak terima jika wajah mulus operasinya harus ditampar. Zico yang mendengar hal itu pun sudah hilang kesabarannya. Dia segera menggebrak meja dan mendekat ke arah Mama Nico. Dia menekik leher Mama Nico karena ucapannya tadi. Semua orang yang melihat pun terkejut, tetapi tidak ada yang berani untuk membantu. Tidak ada yang melerai kejadian yang baru saja mereka lihat. Karena jika mereka ikut campur sama saja mereka ingin mati. "Asal kamu tahu, kamu sudah salah memilih lawan, jadi bersiap-siaplah untuk hancur," ucap Zico penuh dengan penekanan. Setelah itu dia pun melepas cengkramannya di leher wanita tersebut. Dia menyuruh Adi untuk membereskan semuanya. Karena dia sudah muak dengan orang yang berperilaku arogan seperti Mama Nico. Mama Nico merasa lega karena tadi dia hampir saja kehabisan nafas. Zico berjalan ke arah Felicia yang sedang menenangkan sang anak karena terus saja menangis. "Sudah ya sayang, jangan nangis lagi," ucap Felicia membelai lembut rambut dan punggung sang anak. Dia sebenarnya juga ingin menangis namun tidak bisa. Karena dia harus terus menguatkan sang anak dan tidak boleh terlihat lemah di depan Adriel. "Mama, tante itu jahat," gumam Adriel yang masih dengan tangisannya. Ia tak sadar bahwa sang papa sebenarnya sedang berada di sana menolong dirinya dan juga sang mama. "Anak papa kenapa sayang?" tanya Zico jongkok dan mensejajarkan tubuhnya dengan sang anak. Adriel yang mengenali suara tersebut pun mendongakkan kepalanya. Dia melihat sang papa datang dengan cepat, dia pun segera menangis di pelukan papanya lebih kencang lagi. "Udah dong, jangan nangis lagi ya," pinta Zico tak tega jika melihat sang anak menangis seperti ini. Setelah itu Adriel pun sedikit lebih tenang daripada sebelumnya. Dia pun berdiri dengan Adriel yang masih digendongannya. Mereka akan pergi dari sana dengan menggenggam tangan Felicia dan Adriel digendongannya. Tapi sebelum dia memberi perintah untuk Adi untuk menyelesaikan permasalahan ini. "Adi, bereskan semuanya seperti yang sudah saya katakan. Buat bisnis suaminya hancur dan tidak ada yang bisa menolong. JGN lupa juga buat mereka miskin. Dan untuk tempat ini, kau harus tuntut sekolahan ini dan juga siapa saja yang sudah menyakiti mereka.
Perintah Ziko. Baik, Tuan. Tidak, Tuan, jangan Tuan. Pekik Mama Nico saat mendengar hal tersebut. Tidak, Pak Ziko, tidak. Pekik kepala sekolah dan juga beberapa guru. Sedangkan Mama Nico dan yang lainnya yang mendengarkan hal tersebut pun terkejut bukan main. Jika Ziko sudah memberikan perintah, maka bisa dipastikan tak lama lagi hal tersebut akan terjadi. Oh ya, dan saya juga ingin memberitahukan sesuatu kepada kalian semuanya. Adril adalah anak saya dan Felicia adalah istri saya. Jadi apa yang kalian ucapkan tadi sangatlah salah besar dan saya bisa tuntut kalian semuanya dengan pasal yang lebih berat lagi. Kalian sudah mengganggu istri dan anak saya. Tegas Ziko kemudian membawa dua orang kesayangannya itu pergi menjauh dari sana. Semuanya sedang mematung, membisu tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tentang Felicia dan juga Adril adalah anak dan istri dari Ziko Pratama Adiguna. Yang berarti semuanya yang mereka lakukan tadi sangatlah salah besar karena sudah berani berurusan dengan mereka. Sedangkan Ziko membawa Felicia dan Adril keluar dari sekolah tersebut dan membawa masuk ke dalam mobilnya. Adi segera melajukan mobilnya dengan tenang dan menjauh dari sekolah tersebut. Felicia hanya diam saja dan menuruti Ziko masuk ke dalam mobil. Sedangkan Adril berada di pangkuan Ziko, ternyata dia sudah tidur di pangkuan ayahnya. Mungkin karena sudah lelah dari tadi menangis. Felicia yang mengingat hal tersebut pun ikut sedih, namun dia tidak boleh menangis. Ziko terus saja menggenggam tangan Felicia. Felicia terus saja berusaha untuk melepaskan genggamannya, tapi tenaga Ziko lebih besar membuat Felicia menyerah. Dia tetap berpegangan di atas mobil. Saat Felicia sedang melamun sambil melihat ke arah luar jendela, Ziko pun menutup skat antar kursi kemudi dan juga kursi belakang, agar memberikan privasi bagi Ziko untuk berbicara dengan Felicia. Ziko menarik Felicia hingga wanita tersebut pun jatuh di dalam dekapan Ziko. Saat Felicia ingin memberontak, Ziko sudah mengeluarkan kata-katanya. Jangan bergerak, nanti Adril bangun, gumamnya pelan di dekat telinga Felicia. Entah mengapa mendengar hal tersebut membuat Felicia merasa sangat merinding dibuatnya. Dia pun menuruti ucapan Ziko karena dia juga takut jika Adril bangun. Felicia yang berada di pelukan Ziko pun merasa sangat nyaman. Dia rasanya ingin berlama-lama untuk berada di sana. Tapi apa boleh? Dia hanyalah seorang wanita miskin yang tidak akan pernah bisa bersatu dengan Ziko. Mengingat kejadian tadi membuat Felicia merasa sangat sedih. Ternyata selama ini dia hanya dianggap sebagai wanita Jaasteris Ang saja. Sang anak juga dianggap anak Haasteris Am. Ingin rasanya Felicia menangis di dekapan hangat ini mencurahkan semua penderitaannya. Tetapi semua itu mustahil bagi Felicia. Ziko melihat Felicia seperti ingin menangis, dia pun mempersilahkan agar Felicia menangis. Karena dia tahu pasti berat untuk dia menghadapi semuanya. Menangislah, ujar Ziko. Felicia yang mendengar hal tersebut pun melihat ke arah Ziko. Kemudian menundukkan kepalanya dan mulai menangis di dekapan Ziko. Dia mengeluarkan semua perasaan yang sudah ia pendam, mulai dari perasaan sedih, marah, kesal dan perasaan tersakiti. Semuanya ia keluarkan dengan cara menangis. Hiks hiks hiks. Ziko pun menenangkan Felicia dengan membelai lembut rambut wanita tersebut. Hal itu membuat Felicia tambah menangis karena dia sendiri sudah sangat capek untuk kuat setiap hari.
Tetapi dia sadar bahwa dia sekarang sudah ada sang anak. Setelah beberapa saat Felicia pun mulai tenang dan menjauh dari Zico. Dia merasa tidak enak karena dia sudah membuat kemeja yang dikenakan oleh Zico basah karena air matanya. "Maaf dan terima kasih," sahut Felicia. "Tidak masalah," tutur Zico. Tak lama mereka pun sampai di rumah Felicia. Dengan cepat Felicia mengambil Adriel dari pangkuan Zico. Namun sebelum Felicia keluar, Zico sudah menahannya dan mengatakan sesuatu. "Fel, saya masih menunggu jawaban dari kamu tentang ajakan saya menikah dengan kamu atau kehilangan Adriel. Itu semua tergantung dari kamu dan saya harap kamu memikirkan matang-matang tentang pilihan tersebut," sahut Zico dengan tegas. Felicia hanya diam membisu. Bagaimana dia bisa lupa akan tawaran Zico waktu itu? Dia sudah berpikir kalau itu adalah sebuah candaan karena setelah mengatakan hal itu Zico malah pergi tidak ada kabar. Dengan diam Felicia pun keluar dari mobil dengan menggendong Adriel dan membawanya masuk ke dalam. Sedangkan Zico pun melajukan mobilnya ke mansion karena dia harus istirahat. Dia sangat capek, nanti saja dia akan kembali ke rumah Felicia untuk menjenguk sang anak. Saat Felicia masuk ke dalam rumah, Mbok Sumi terkejut karena melihat Felicia yang menggendong sang anak. "Loh Nduk, kok ujar pulang?" tanya Mbok Sumi. "Bentar ya Mbok, aku tidur Ril dulu," izin Felicia, kemudian masuk ke dalam kamar dan menidurkan Ril di kasur. Setelah itu dia pun keluar untuk menjelaskan semuanya kepada Mbok Sumi. "Bob," panggil Felicia. "Ada apa sebenarnya Nduk?" tanya Mbok Sumi. Mereka berdua pun duduk di sofa lapuk yang berada di ruang tamu tersebut. Felicia berat untuk bercerita, tetapi dia harus tetap cerita kepada Mbok Sumi karena takut jika Mbok Sumi akan khawatir. Felicia pun menceritakan semua kejadian di sekolah tadi, bahkan soal penghinaan yang ia terima dan juga anaknya. Mbok Sumi sangat sedih mendengar cerita dari Felicia, bahkan beliau juga menangis mendengarnya. "Terus apa langkah kamu selanjutnya Nduk? Kamu gak mungkin akan membuat Ril terus dicaci maki seperti itu kan?" ucap Mbok Sumi. "Ada benarnya juga. Tapi Felicia takut Bo," sahut Felicia dengan air mata yang berlinang. "Terus bagaimana Nduk?" tanya Mbok Sumi sekali lagi. "Entah Mbok, biarkan Felicia berpikir dulu," ucap Felicia. Mbok Sumi pun tidak bisa bertanya lagi karena beliau juga tahu pasti Felicia juga sedih, capek dan bingung harus bagaimana lagi. Malam harinya Zico datang ke rumah Felicia dengan keberanian tinggi. Karena dia juga belum sempat berkenalan secara resmi kepada keluarga angkat Felicia. Karena waktu itu Adriel sedang sakit sehingga fokus Zico tertuju kepada Adriel. Dia juga memutuskan untuk berangkat sendiri. Zico menyuruh Adi untuk pulang saja setelah mengantarnya tadi ke mansion. Dia juga ingin lebih memiliki quality time lebih banyak dengan sang anak. Dari dalam terdengar ketukan pintu, membuat Felicia yang sedang bersiap-siap membuat makan malam pun menghentikan aktivitas. Di rumah hanya ada Felicia sendiri. Yang lain sedang keluar, bahkan Adriel juga ikut Mbok Sumi ke balai desa. Karena ada acara, mungkin sebentar lagi juga akan kembali. Felicia pun membukakan pintu tersebut tanpa tahu siapa yang datang. Felicia mengira mungkin saja Mbak Suci. "Iya, siapa ya?" sahut Felicia belum tahu siapa yang datang. Ia segera membukakan pintu tersebut. Saat dia melihat siapa yang datang, betapa terkejutnya Felicia. Dia bahkan refleks mundur beberapa langkah menjauh dari Zico. Dalam keadaan sepi seperti ini Felicia merasa waspada dan juga takut.
Hal itu langsung mengingatkan dirinya akan kejadian di masa lalu. "Hai," sapa Zico dengan canggung karena dia melihat Felicia yang sangat terkejut dengan hadirnya. "Kamu kenapa kesini?" tanya Felicia. Mulai sekarang Felicia memang memutuskan memanggil Zico dengan sebutan yang lebih santai, tidak Pak lagi. Karena sekarang dia kan bukan karyawan Adiguna Company, jadi bukan kewajiban untuknya memanggil Bapak, bukan. "Saya hanya ingin bertemu dengan Adril saja," sahut Zico. "Dia sedang tidak ada di rumah," ucap Felicia. "Kemana?" tanya Zico. "Dia sedang keluar sama Mbok Sumi dan juga Mbak Mala. Kalau Bapak mau tunggu, tunggu saja tapi di luar dan Bapak gak boleh masuk," ucap Felicia tegas. "Ya sudah, kalau begitu saya tunggu di luar saja," ucap Zico kemudian duduk di kursi yang memang disiapkan jika ada tamu. Setelah itu Felicia pun masuk ke dalam melanjutkan acara memasaknya. Meskipun kadang dia juga sedikit khawatir karena Zico berada di luar. Apalagi sekarang pasti sedikit dingin karena sudah malam. Sedangkan di luar Zico sedang menunggu kedatangan sang anak yang sudah membuatnya kangen saja. Dia menunggu hampir 15 menit namun Adril tak kunjung terlihat. Tak lama dari kejauhan Zico bisa melihat sang anak sudah datang dengan jalan kaki bersama dengan beberapa orang. Ya, Zico tebak itu adalah keluarga angkat dari Felicia. Ada beberapa wajah yang tidak Zico kenali. Sedangkan Mbok Sumi, Mbak Mala, Mbak Suci, dan Adril mendekat ke rumah dan melihat ada seorang pria yang berada di luar membuat mereka penasaran. "Bok, itu siapa?" tanya salah satu tetangga yang tidak pernah bertemu dengan Zico. "Oh itu. Udah sana pulang, udah sampai ke rumahmu tuh," ucap Mbok Sumi mengalihkan pembicaraan karena dia sendiri tidak tahu harus menjawab apa. Saat Adril mendekat, dia melihat sang ayah yang berada di depan rumahnya. Dia pun segera berlari menuju ke sana.